Rosa, kamu itu gimana sih? Suruh culik si Michelle aja kamu gak becus. Pokoknya aku gak mau tahu. Hancurkan keluarga si Michelle itu secara perlahan. Aku udah berusaha culik dia, Sally. Tapi sial, ada seseorang di rumah itu yang mendengar teriakan si Michelle waktu aku pukul dia. Makanya, aku langsung pergi dari lokasi. Aku gak mau ambil resiko. Ya udah Rosa, mulai sekarang kita hancurkan si Michelle. Apa kamu punya ide buat hancurkan dia? Tentu punya, Sally. Kamu tenang aja semuanya. Kita manfaatkan aja ibunya dia. Apa? Kenapa kamu bilang ingin manfaatkan ibunya si Michelle? Dia itu orang yang telah menghabisi ibu aku. Jadi mana mungkin dia akan hancurkan anaknya sendiri? Kamu itu gimana sih, Rosa? Sally, kamu tenang dulu. Kamu nggak tahu kalau sebenarnya ibu si Michelle itu haus akan kedudukan. Kamu kan banyak uang, Sally. Kita bisa gunakan uang kamu buat hasut pikiran ibunya Michelle. Karena dia itu selalu membenci si Yas. Bagus. Ya udah, lakukan sesuai cara kamu itu. Aku nggak mau tahu, pokoknya hubungan mereka harus hancur. Kamu tenang, Sally. Semuanya pasti beres. Lagian aku ini bahagia sekali kalau kamu ingin balaskan dendam kamu itu. Semenjak aku di dalam penjara, aku pun ingin sekali membuat si pengkhianat Michelle itu hancur di hadapanku sendiri. Bagus kalau begitu. Ya udah Rosa, lebih baik kamu rencanakan semuanya dari sekarang. Siap Sally, semuanya pasti beres. Hahaha. Kamu tunggu aja ya Michelle. Sampai kapanpun kamu gak boleh hidup tenang di kota ini. Sayang, BTW kamu itu kenapa bisa kembali ke perusahaan mendiang ayah kamu? Bukannya waktu itu kamu bilang udah gak mau urus perusahaan Havel itu? Jadi begini sayang, waktu aku ingin lakukan bundir, alhamdulillah Allah masih selamatkan aku dari kecerobohan aku dalam menyelesaikan masalah hidup. Jadi kata kesaksian orang yang telah menyelamatkan aku, setelah aku mau lakukan loncat, dia menarik pakaian aku hingga aku terjatuh. Tapi sayangnya kepalaku terbentur tembok, hingga aku gak sadarkan diri. Pada saat kejadian itu, berita percobaan bundir tersebut terdengar oleh sahabat ayahku di perusahaan Havel. Singkat cerita, aku ini mengalami hilang ingatan ringan. Makanya, semenjak aku urus perusahaan Havel, aku nggak pernah tahu tentang masa lalu kita. Tapi pada saat si Rian, orang suruhanku itu sebut nama kamu, Yas, perasaan dan pikiran aku itu merasa berbeda. Makanya aku suruh si Rian untuk kumpulkan semua orang yang bernama Yas di kota. Dan pada saat aku diberitahu oleh si Rian bahwa kamu sudah di lokasi, aku tiba-tiba berada di sofa. Dan lagi-lagi aku ditolong oleh sahabat ayahku itu. Disitulah ingatan aku itu mulai ingat siapa di balik nama Yas dan kejadian masa lalu aku waktu sama kamu di Korea. Ya ampun sayang, aku minta maaf. Kalau saja aku tahu dari awal kalau pemilik Havel itu adalah kamu sayang, mungkin pada itu juga aku pasti akan terus lindungi kamu sayang. Walaupun kamu belum ingat siapa aku. Iya sayang, gak apa-apa. Justru aku ini bersyukur sekali. Dengan kejadian seperti ini, aku bisa ingat semuanya lagi. Dan yang paling penting adalah aku bisa utarakan cinta aku sama kamu, Yas. Iya sayang, kamu benar banget. Sayang, aku kangen banget sama Kak Wanda. Kapan kita mau ketemu Kak Wanda? Kamu sabar dulu ya sayang. Aku kemarin coba hubungi Kak Wanda tapi nomornya nggak aktif terus. Kok bisa sih sayang? Terus bukannya kamu tahu lokasi kerja Kak Wanda? Mending kita susul aja ke sana sayang. Aku rindu sekali sama dia. Bagiku Kak Wanda itu adalah orang paling sangat aku rindukan dibandingkan kakak aku sendiri, Felix. Iya sayang, aku tahu kok kamu itu kangen banget sama Kak Wanda. Tapi maaf sayang, sejauh ini aku belum pernah dikasih tahu Kak Wanda kalau dia kerja di mana. Dia hanya bilang kerja di luar negeri, karena dia bilang nggak mau repotin aku. Selama ini aku komunikasi hanya lewat HP. Tapi aku juga bingung, kenapa akhir-akhir ini Kak Wanda nomornya nggak aktif. Kamu sabar dulu ya, kalau Kak Wanda sudah aktif, pasti aku kasih tahu dia kalau kamu sudah ditemukan, dan kita akan menikah. Kamu bener ya sayang? Awas aja kalau kamu bohong sama aku. Ya ampun sayang, kapan aku bohongin kamu sih? Walaupun hubungan kita ini baru seumur jagung, tapi aku nggak mungkin bohongi kamu sayang. Kamu ini bisa aja. Pasti kamu bilang gitu sama aku, pasti ada maunya kan? Ya jelas mau dong, laki-laki mana yang nggak mau sama wanita cantik seperti Nona Michelle ini? Hehehe.
Kamu ini, Yas. Oh ya sayang, aku gak nyangka banget semuanya terasa mimpi bisa hubungan sama kamu, Yas. Mungkin ini adalah momen terindah buat hidup aku selama ini. Sedangkan aku sebelum kenal kamu itu, aku merasa terkekang sekali sama ibu yang haus akan kedudukan kasta itu. Ibu selalu coba jodoh-jodohkan aku sama pria yang sama kedudukannya sama dia. Tapi mana mungkin aku ini turuti kemauan ibu aku itu. Masih mending kalau pria yang dia jodohkan ke aku ini seperti kamu. Tampan, baik, dan juga perhatian. Ini boro-boro. Bayangin aja ya sayang, umur aku sama pria pilihan ibu aku aja itu beda jauh. Terus pria itu udah punya istri 15. Berarti kalau aku turuti ibu aku itu yang ke-16. Idih, amit-amit. Mana mungkin aku mau seperti itu. Ya ampun sayang. Kasihan banget kamu itu ya. Tapi kamu tenang ya, sekarang kan udah jadi milikku. Hehehe. Oh ya sayang, kenapa kamu nggak pernah jenguk ibu kamu di penjara? Karena kan bagaimanapun juga dia adalah ibu kamu. Sejelek apapun kelakuan ibu kamu itu, kamu harus tetap hormati dia sayang. Jadi bagaimana kalau kita jenguk dia? Sekalian aja kasih tahu ke dia tentang hubungan kita. Dan kita akan lakukan pernikahan. Nggak sayang, karena selama ini aku curiga sama ibu aku itu. Dan aku pernah dengar waktu aku kecil pembicaraan ayahku sama sahabat ayahku ini bicara tentang ibuku. Setelah aku tanyakan sama sahabat ayahku tentang keluarga ibu aku itu, sampai sekarang dia nggak mau bocorkan. Makanya aku sedikit curiga, apakah betul ibu Sumi itu betul ibu aku atau bukan? Ya ampun sayang, pantes saja waktu itu sikap ibu kamu beda sekali cara perlakukan kamu dibandingkan si Felix. Kamu wajib tahu sayang, siapa ibu kamu sebenarnya. Iya sayang, tapi di mana caranya? Sahabat ayahku nggak mau ceritakan yang sebenarnya terjadi, jadi aku bingung. Kalau saja ayahku masih ada, mungkin hal ini akan aku tanyakan sendiri. Karena waktu itu aku masih kecil, jadi mana tahu tentang masalah orang tua. Ya udah, kamu tenang ya. Semuanya pasti akan terbongkar. Aku pasti bantu kamu kok sayang. Sialan, kenapa anak itu bisa tahu kalau aku ini bukan ibu kandung dia? Aku harus cepat hasut pikirannya dan yakinkan dia kalau aku ini ibu kandung dia. Ibu, ternyata ibu udah bebas dari penjara. Kenapa bisa secepat ini ibu keluar? Bukannya hukuman penjara masih lama? Iya Michelle, ibu udah bebas. Ibu bisa bebas lebih cepat karena ibu selalu berkelakuan baik selama di dalam penjara. Jadi kata petugas, ibu layak bebas. Ya ampun, syukurlah Bu kalau ibu udah bebas. Oh ya ibu, aku mau kasih tahu sekalian sama ibu kalau aku ini mau menikah sama Yas. Ibu masih ingat kan sama Yas? Dia sekarang udah punya perusahaan sendiri loh Bu. Jadi aku harap ibu restuin pernikahan kita berdua ya. Apa? Mereka ingin menikah? Ini bahaya. Kalau misalkan mereka menikah, bisa-bisa aku masuk penjara lagi. Aku gak mau hidup di dalam penjara lagi. Aku harus bicarakan ini semua sama Non Rosa. Aku harus cegah mereka. Gimana Bu? Ibu setuju kan sama pernikahan aku sama Yas? Iya Michelle, ibu pasti setuju dong sama pria pilihan kamu sendiri. Ibu minta maaf dulu sama kamu kalau ibu selalu jodohkan kamu itu. Karena ibu ini terlalu khawatir sama kamu dan sayang sama kamu. Ibu dulu hanya berpikir itu semua demi kebaikan kamu di masa depan. Tapi sekarang ibu sadar kalau perasaan kamu nggak bisa ibu paksakan. Jadi ibu minta maaf ya. Sekarang ibu akan turuti semua keinginan kamu. Tapi kenapa sikap ibu ini berbeda sekali sekarang sama aku? Apa betul dia sudah berubah? Atau jangan-jangan semua ini ada tujuan lain? Apalagi hukuman ibu itu cukup berat. Selain terbukti percobaan menghabisi Kawanda, tapi dia juga telah menghabisi ibunya si Sally. Jadi mana mungkin dia bisa bebas secepat ini, sekalipun dia berkelakuan baik selama di penjara. Jadi gimana Michelle? Yes, kalian berdua maafin ibu kan? Iya Bu, aku dari dulu udah maafin ibu kok. Yang terpenting ibu jangan coba-coba ulangi seperti itu lagi ya. Mana mungkin aku turuti omongan kamu itu Michelle. Kamu itu bukan anakku. Terus perusahaan Havel jatuh ke tangan kamu. Jadi mana mungkin bisa relakan itu semua. Yang harus jadi pemilik Havel itu anakku Felix. Kamu itu gak pantas. Asal kamu tahu Michelle, akulah yang telah memfitnah ibu kamu itu sampai ibu kamu diceraikan ayah kamu itu. Karena aku ingin incar harta ayah kamu aja. Untung saja kejadian itu kamu masih belum tahu apa-apa. Ya udah Bu,
Kalau gitu ibu lebih baik istirahat dulu ya. Aku sama Yas mau pergi keluar dulu. Iya Bu Sumi, aku bawa Michelle pergi dulu ya.